Christmas is everyone's favorite time of year. But have you wondered why there's a signature star? Well, to find out, we have to go thousand years back. There was a girl named Mary, and she was newly married to a man named Joseph. Then suddenly she got pregnant. Joseph was scared, so he decided to secretly divorce her. At the night, an angel told him not to be afraid and take the child with him and its mother. Meanwhile, King Herod wanted to count all his people, so he told everyone to go to Bethlehem. Joseph looked for an inn to stay, but all of them were full. But one of them said they could use his stable, as it was the only thing left. So baby Jesus was born in a stable, instead of palace, a stable. And there was a bright star right on top of the stable. It was very big that shepherds somehow found out and came to the baby and worshiped him. After the shepherds' visit, they went to go and tell everyone. Oke, shalom semua. Ya, kita ketemu lagi bersama saya Sebastian. Dan Saya Devi. ya, kali ini kita mengadakan podcast lagi nih bersama dua keluarga ya. Keluarga Ko Agus dan Cilia, dan juga keluarga Kotepan dan Cikris. Nah, kira-kira podcast ini kita bakal bahas apa ya? Tahu nggak? Temanya apa? Desember nih, Desember. Tentang Natal. Ya, pasti tuh ada hubungannya dengan Natal kan, Desember ya. Nah, dengar-dengar sih temanya tuh Natal yang mewariskan iman. Nah lo, ngerti nggak? Enggak. Soalnya yang namanya warisan bukannya harta gono gini, rumah gitu. Maksudnya Natal yang mewariskan iman tuh apa? Nah, makanya kalau mau tahu Natal yang mewariskan iman itu apa, nanti kita bakal dengar sharing dari Ko Agus Cilia dan Kotepan Cikris. Oke, asik. Gimana kalau kita mulai aja? Ya, mungkin pertama-tama pasti kenalan dulu dong gitu. Ini ya, kita bisa kenalan dulu dengan keluarga Ko Agus dan Cilia. Ya, bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Agus, istri saya Lia. Kami menikah mulai tanggal 14 Februari tahun 1999. Jadi waktu Valentine ya. Dan kami punya 2 orang anak, Adeline 21 tahun sekarang, juga Austin 17 tahun. Oke, makasih perkenalannya Pak Agus sama Cilia. Mungkin bisa next ke keluarganya Kotepan sama Cikris. Halo, nama saya Stephen. Ini istri saya Grace. Ini menikah 19 Desember 2009. Anak 3, Jane, Joshua, dan Jemima, 10, 7, 4. Oke. Sama keluarganya, mereka ada panjang atau keluarganya, pasti diskusinya nanti bakal lebih asik nih. Kalau gitu kita langsung aja mulai ke pertanyaan pertama, gimana nih ya. Mungkin saya mau nanya keluarga Kotepan sama Cikris dulu ya. Kira-kira nih apa menurut kalian yang paling berkesan dari Natal gitu? Kan sekarang lagi bulan Desember nih, kita lagi mau bahas tentang Natal. Kira-kira apa sih yang berkesan buat keluarga kalian tentang Natal gitu? Maksudnya Natal yang paling berkesan? Kalau saya Natal Desember 2006. Kenapa tuh ya? Kenapa? Karena saya kebaktian malam Natal di gereja di mana bahasanya saya nggak tahu sama sekali. Di mana tuh? Kotepan? Bahasa roh maksudnya. Di mana ya? Malam Natal itu saya kebaktiannya di gereja rumah di Jimei, China. Ya, ditemenin oleh waktu itu belum ada. Ya, jadi melihat gimana orang-orang di sana gereja rumah tersebut bisa memuji Tuhan dengan bahasa Mandarin yang saya nggak tahu, tapi nadanya familiar. Jadi lagu Natalnya tune-nya familiar. Jadi saya bisa ikutin, saya menghayati, dan
diterjemahin dikit-dikit lah khotbahnya sama Grace. Berkesannya, oke. Kalau mungkin buat Grace, Iya, kalau aku sih dulu pas waktu kecil biasanya pelayanan di gereja gitu kan, operet, paduan suara gitu-gitulah. Jadi kalau Natal tuh biasanya sibuk sampai latihan tuh sampai jam 8 malam, jam 9 malam gitu. Itu berkesan. Tapi benernya yang paling berkesan itu juga pas waktu Natalan di China sih. Jadi waktu Natal di China itu aku kan dulu kan sempat ke banyak gereja, mulai dari gereja pemerintah, gereja internasional sampai ke gereja rumah. Yang paling berkesan itu yang di gereja rumah, karena dari sebelum berapa bulan sebelum masuk Natal itu pendetanya udah bolak-balik ngomong, Natal itu bukan untuk orang Kristen, Natal itu justru untuk orang yang bukan Kristen. Jadi karena itu mereka malah sangat mengencourage kita untuk mengundang orang datang ke gereja pada waktu Natal. Nah jadi itu kan namanya kan gereja rumah. Gereja rumah tuh benar-benar beribadahnya di rumah gitu. Jadi bayangin SDB Forum Flat. SDB Forum Flat itu pendetanya khotbahnya di living room, di ruang tengah situ. Terus yang ada bangku-bangku itu cuma yang di ruang tengah. Nah terus tapi jemaatnya itu sampai ke dapur, sampai ke kamar-kamar, master bedroom, kamar study room, kamar-kamar, semuanya tuh penuh orang. Termasuk itu dulu itu saya tuh ke bagian tempat yang lumayan enak karena ke bagian tempatnya itu di master bedroom. Jadi di atas ranjangnya itu dikasih kayak semacam blanket gitu. Terus satu ranjang itu didudukin 6-8 orang. Sebelum COVID ya, ya. Jadi semuanya berdesak-desakan di situ gitu. Nah terus itu karena bangkunya kursi yang bisa buat didudukin persis lihat pembicaranya itu mungkin masih berapa? 20-30 bangku gitu kan. Jadi mereka bilang kalau seandainya ada kalau ada orang baru kan pasti ketahuan kan karena kita nggak pernah lihat sebelumnya gitu kan. Nah itu langsung dikasih tempat duduk. Nah itu orang-orang yang tadinya duduk di situ mereka langsung akan berdiri, terus mereka pergi ke dapur, mereka berlutut di dapur sepanjang kebaktian, mereka berdoa supaya orang yang duduk di kursinya mereka itu percaya Tuhan Yesus. Itu tuh powerful banget karena biasanya kalau seandainya kita ke gereja gitu ya udah PW gitu, udah posisi kesukaan, terus ada orang tamu atau baru datang ya biasanya kan kita cek aja gitu. Tapi memang udah begitu masuk ke hati mereka sehingga buat mereka kalau ada orang baru harus dikasih tempat. Mereka yang lebih melipir mendingan gue nggak dengar khotbah, tapi orang barunya tuh bisa dengar khotbah. Dan baru saya sadar sekarang kenapa waktu itu saya bisa dapat tempat duduk. Dan kenapa saya bisa dapat tempat duduk? Karena harus terjemahin. Kalau enggak saya juga depan toilet biasanya. Oke, wah seru ya. Natal di China. Terus Kotepan juga sama Natalnya di China berkesannya. Oke, kalau Ko Agus dan Cilia? Ya, kalau dimulai waktu zaman saya masih kecil, ya, zaman dulu itu kalau Santa Claus-nya masuk ke dalam gereja, itu ditemani oleh pembantu-pembantu Santa. Akan tetapi pembantu Santa zaman dulu itu bukan yang sebaik sekarang, tapi pembantu Santanya itu diwarna hitam semua dan mendisiplin anak-anak yang nakal. Nah, waktu itu saya masih kecil, saya di satu gereja di Klaten, saya dari Klaten ya. Waktu itu masuk, wah kita semua anak-anak kecil itu malah ketakutan gitu loh. Jadi kita semua pada diem, pada takut gitu. Tapi kemudian ada satu masa, ada satu waktu di mana Santa Claus itu memberikan hadiah. Nah itu kan hadiah dari orang tua kita masing-masing kan mestinya cuma dititipin ke Santa. Jadi waktu dipanggil saya maju ke depan, itu saya juga agak takut-takut karena pertama Santa Claus-nya kan nggak terlalu nggak se-friendly kalau Santa Claus yang orang bule ya, dan kemudian orang-orang itu masih di situ juga, jadi ada kesan yang agak takut-takut gitu. Tapi itu cukup menempel di ingatan saya. Nah kemudian waktu masa remaja, kemudian pemuda itu kan saya juga mengikuti persekutuan di gereja di Solo. Dan di situ kesannya adalah kebersamaan kita sebagai orang yang terlibat, mendekor, mempersiapkan acara, melihat bagaimana mereka lagi resik dan sebagainya. Kebersamaannya cukup terasa, gitu ya. Ya. Jadi silakan.
Ya kalau saya sama sih ya. Kalau kemarin kita sempat ngomong-ngomong nih mana yang paling berkesan ya. Memang waktu kecil saya juga punya pengalaman yang sama, tapi mungkin karena keluarga saya keluarga Kristen, jadi lebih terasa memang ya. Jadi mama itu biasanya kalau dulu waktu saya masih kecil, masih nggak ngerti, nggak ada sosial media, itu menjelang Natal itu biasanya kita nyiapin sepatu diisi rumput gitu sebelum tidur. Sepatu diisi rumput, terus sebelahnya tuh ada air putih, kita masih nyiapin gitu. Ini cuma dongeng aja kayak fairy tale gitu, mama saya bikinnya gitu. Terus mama saya akan pesen, kamu harus rajin supaya Santa Claus itu nanti datang. Kalau dia senang sama perbuatanmu, maksudnya kamu nggak nakal macam-macam, nanti dia makan, dia ngambil, nggak tahu tuh horse-nya atau apa, saya udah lupa. Jadi kita tuh, saya sama kakak-kakak saya itu nungguin itu momen itu ya, aduh ngarep-ngarep besok pagi nanti mesti ada jejaknya Santa Claus itu, nggak tahu nanti rumputnya tuh kececer atau apa airnya tuh berkurang gitu. Nah berarti kita lega gitu, aduh Santa Clausnya berarti seneng sama kita, selama ini kita manis, terus ada hadiahnya di deket situ gitu. Nah terus juga kadang-kadang ada physically yang, tapi memang itu zaman dulu tuh beda karena Santa Clausnya selalu ada helpernya, itu kan bagian nangkepin anak-anak yang nggak nurut itu ada pengalaman sepupu saya itu ditangkep dimasukin karung sampai teriak-teriak. Jadi ya agak romantis sih menurut saya ya. Nah, terus menjelang anak-anak udah, terus saya juga terlibat pelayanan biasanya tapi dengan kampus waktu itu masa-masa remaja itu cukup berkesan juga karena kadang-kadang kita berkunjung ke panti asuhan gitu ya, berbagi kasih dengan mereka gitu. Memang ada satu kesempatan, saya agak lupa ya apakah itu masa Natal atau enggak, tapi memang pada waktu itu kita ada kunjungan ke sebuah panti asuhan yang cukup situasinya itu kondisinya cukup memprihatinkan ya. Jadi ada satu anak kecil waktu itu namanya tuh Lea, mirip sama nama saya waktu itu ya. Waktu kita berkunjung ke sana sama teman-teman waktu itu, dia tuh datang langsung gandeng gitu. Saya masih ingat itu ya. Peristiwa itu sampai sekarang. Terus dia nggak mau lepas gitu, dia gandeng terus tangannya. Terus setelah kita ngadain acara gitu ya, dia tuh ngajak saya ke suatu tempat, tapi masih satu lokasi di situ, tapi terpisah sama gedung utama gitu ya. Nah itu kondisinya tuh sangat memprihatinkan gitu ya. Ternyata tuh tempat tidurnya dia gitu. Jadi dindingnya itu nggak penuh dinding gitu, sebagian itu masih dari kayak dari anyaman bambu tuh. Terus atasnya tuh juga atapnya tuh juga cuma separuh kayak gitu. Jadi dan saya lihat di situ tuh kasurnya tuh cuma tipis kayak kasur, bukan kasur ya, mungkin cuma alas gitu. Dia tuh ngajak saya ke kamar itu gitu. Jadi saya tuh sampai sekarang tuh saya kalau inget itu tuh saya maksudnya tuh saya kangen gitu juga sama anak itu ya, ada perasaan kehilangan dia juga gitu. Itu masa waktu remaja. Terus masa saya menjadi ibu rumah tangga ya, saya lebih berfokus ke anak-anak karena dulu kita waktu mereka kecil kita kan sempat di Denmark ini ya, di negara yang dekat banget dengan Santa Claus gitu. Tapi memang di Denmarknya berapa lama di Denmark? Berapa lama di Denmark? 4 tahun. 4 tahun. Jadi waktu itu Evelyn umur 3 dan Austin baru lahir ya di sana gitu. Jadi mereka memang masa kecilnya tuh seperti fairy tale yang dulu saya kecil dibikin itu. Tapi saya nggak cerita itu lagi karena itu memang agak nonsen ceritanya gitu loh. Nah, terus tapi memang di situ tuh impresifnya itu memang suasananya benar-benar ada Santa Claus beneran di jalan-jalan gitu. Dan Nisse ya, kalau orang Danish bilang Nisse itu seperti pixie, elf. Terus elf itu mereka baik banget gitu. Jadi anak-anaknya tuh dikasihin hadiah permen-permen gitu. Jadi nggak ada yang namanya pixie bukan pixie elves ya, yang menghukum anak itu nggak ada. Jadi mereka tuh semua sangat generous dan kind hearted gitu. Dan anak-anak tuh sangat. Jadi saya cukup berkesan karena suasananya itu benar-benar membawa damai dan sukacita dengan suasana itu. Nah sekarang anak-anak remaja, ya kita selalu pulang ya, selain kita kan di Singapura,
kita biasanya selalu pulang ke Indonesia berkumpul dengan keluarga. Dan yang paling berkesan itu sebelum COVID tahun 2019. Karena pada saat itu semuanya bisa kumpul. Yang mana kita tuh cuman selama ini kita nggak bisa sekomplit itu. Nah, setelah itu pandemik, kita nggak bisa kumpul lagi sebagai keluarga besar. Tapi tetap ada kesan Natal tahun lalu, berarti itu kan tahun lalu ya kita nggak bisa kumpul dengan keluarga besar. 2020 ya. Itu kami sangat merasakan sebagai betul-betul Natal satu keluarga. Jadi kita berbagi tugas, kita sangat bonding itu selama itu. Jadi, itu juga sangat berkesan buat kami. Persiapannya, acaranya, ya, pada berbagian. Betul. Mungkin yang aku dari tadi agak-agak sedikit, maksudnya ter-amaze gitu ya sama pengalamannya, terutama untuk Pak Agus sama Cilia sendiri gitu. Aku agak bingung sih. Jadi ada Santa Claus gitu di gereja. Maksudnya aku beneran kayak baru tahu gitu. Soalnya dari aku kecil sampai sekarang aku nggak pernah sih lihat Santa Claus di gereja. Iya, jadi beneran kayak aku dari Jakarta gitu ya. Aku nggak pernah lihat sama sekali. Ada Santa Claus gitu tiba-tiba di gereja. Walaupun misalnya penampakannya jadi lebih galak atau misalnya nggak punya jenggot. Tapi aku beneran nggak pernah lihat sih. Jadi ini kayaknya nanti kalau misalnya mungkin COVID sudah berakhir, kita boleh ya keliling-keliling gereja biar kita lihat kita kalau di tempat-tempat lain gitu. Mungkin kita juga bisa ke Cina gitu ya, sekalian makan mamian gitu kan ya. Beda generasi ya, jadi anak sekarang udah pinter-pinter. Iya. Ya makasih Pak Agus sharingnya sama Cilia juga, kayaknya dari kecil ya mereka punya Natal yang berkesan mungkin dari masa ke masa itu berbeda gitu. Jadi ya unik sih ya gitu ya. Iya. Nah mungkin nyambungin dari Natal yang berkesan gitu. Mungkin bisa juga dengan Natal yang kalian saat ini atau masa-masa ini rayakan gitu. Kalau sudah berkeluarga, kan pasti perlu persiapan dong untuk perayaan Natal gitu, atau mungkin celebrate Natal bersama keluarga atau bersama teman-teman. Nah mungkin ya bisa di-sharingkan kalau dalam merayakan itu persiapan apa sih yang biasa kalian lakukan gitu. Ya, mungkin Pak Tepen dan si Grace bisa tolong sharing. Dulu sih kita biasa selalu celebrate Advent gitu. Jadi waktu dulu sebelum pandemi itu kita di homeschooling group itu kita itu pakainya Truth in the Tinsel. Jadi itu bagaimana mengajarkan konsep Natal kepada anak-anak itu dengan bikin art and craft. Nah dulu tuh seru soalnya kita jadi ada sekitar 20-30 keluarga homeschooling gitu. Kita tiap instead of bikin 24 prakarya gitu kan banyak kan macam-macam gitu. Kita jadi satu keluarga bikin satu. Jadi misalkan saya bikin buat day 5, saya bikin day 5 itu 40 set gitu. Jadi lebih ngirit gitu, ngirit waktunya, ngirit bahannya. Karena cuma tinggal beli bahan yang sama terus diulang buat 40 kali gitu. Terus kita dulu ketemunya itu di MRT City Hall yang di dekatnya Esplanade itu loh. Jadi semuanya di situ terus langsung dibagi tiap keluarga bisa ngambil sesuai dengan jumlah anaknya gitu. Cuma kita udah nggak gitu lagi karena apa? Karena itu art and craft itu membuat rumah berantakan. Saya akhir-akhir ini jadi agak males terus habis kayak gitu yang jadi kita lebih pakainya sekarang itu JC3. JC3 itu ngebahas mengenai mulai dari nubuatan tentang Tuhan Yesus, jadi dari Nabi Yesaya ya JC3 itu Tanggul Isai. Nah itu dari situ terus habis kayak gitu masuk ke Habakuk, terus kita balik dari kisah kejadian, jadi kejatuhan manusia ke dalam dosa terus gitu sampai nanti ke peristiwa Natalnya gitu. Jadi kita pakai yang itu sekarang. Itu lebih simple karena saya cuma perlu bacain aja sama tunjukin gambar. Yes. Oke, menarik lagi. Kita belajar satu hal baru lagi. Nah, kalau kita bisa ke City Hall dekat Esplanade untuk ambil arts and craft. Iya, sebelum COVID. Sebentar lagi sudah sebelum COVID. Mudah-mudahan. Iya. Nah, gimana dengan Ko Agus dan Cilia? Ada nggak kira-kira persiapan khusus gitu?
Nah, ini ada dua hal juga. Kita ngomong sebelum pandemi dan setelah pandemi ya. Kalau sebelum pandemi, karena mayoritas kami di Surabaya, kemudian biasanya ya kita bagi dua. Jadi karena daerah asal saya Solo, sementara Lia di Surabaya. Jadi kami berada di Surabaya sampai hari Natal. Jadi malam Natal itu kami ada acara bersama di keluarga di Surabaya, dan di situ kami persiapkan ya, ada kado, juga kebaktian bersama di gereja, dan setelah kebaktian kami ada acara keluarga, misalnya makan bersama gitu ya. Jadi udah hal yang sudah disiapkan. Dan biasanya pada hari H, hari Natal itu kami langsung ke Solo untuk ketemu dengan papa saya ya. Dari situ kita juga siapin apa yang diberikan ke engkongnya anak-anak ya, kakeknya anak-anak, dan juga kita juga ajak papa untuk sama-sama merayakan juga gitu ya. Kalau yang di setelah pandemi itu lebih ke arah keluarga inti, seperti tadi yang sudah kami ceritakan. Kami juga melakukan persiapan hal yang serupa. Jadi kita persiapan, ayo nanti pada saat Natal kita makan apa ya. Kemudian kita juga saling memberi tanda kasih, bukan yang mewah atau yang apa, tapi sebagai bentuk perhatian satu dengan yang lain. Ya. Bertambah. Ya mungkin karena anak-anak kami udah remaja ya. Jadi memang fokus kami itu lebih ke arah bagaimana supaya mereka tuh bisa bonding gitu. Supaya mereka bisa bonding terus gitu. Karena memang kan kadang-kadang tuh semakin besar tuh mereka semakin sibuk sendiri-sendiri gitu. Dan memang momen Natal itu semua menantikan ya, karena biasanya kita punya aktiviti bersama. Jadi kayak misalnya masang pohon Natal itu bukan cuma tren aja kita masang pohon gitu, tapi di sana itu saya sambil cerita-cerita juga gitu ya. Waktu kita set up Christmas tree itu bersama, kita juga menceritakan, kamu benar tahu nggak kenapa kita tuh kita juga mengajarkan ke mereka gitu, supaya mereka tuh tahu Christmas tuh apa gitu. Yang mana mungkin kadang mereka bisa nggak tahu. Jangan-jangan mereka cuma tahunya Christmas tree, Santa Claus gitu. Nah dengan momen-momen seperti itu tuh saya juga, Agus juga kita memasukkan nilai-nilai kenapa Kristen itu merayakan Natal gitu. Ke anak-anak itu lebih gampang diserap daripada waktu nggak ada acara apa-apa, tapi kami ngomong itu sepertinya mereka lebih berkesan dengan cerita-cerita, tapi mereka melakukan sesuatu. Jadi biasanya memang kita akan masang pohon Natal, dan kalau lagi misalnya mereka stres gitu pulang sekolah ya, kayak misalnya Austin, dia ini kan sisi satu, dia cukup stressful juga dengan sekolah gitu. Tapi jadi lagi dia belajar, dia keluar, dia ngeliatin pohon gitu, nyatanya dipandang gitu. Terus dia bilang, I really miss my Christmas to come soon, seperti gitu. Oh, Adeline juga exam gitu, dia kalau stres dia keluar, dia duduk sambil memandang Christmas. Jadi semoga dengan seperti itu tuh mereka ada pengharapan gitu, bahwa di dunia yang penuh dengan hiruk pikuk itu ada Natal yang bisa menenangkan, membawa damai di hati mereka. Ada juga persiapan itu ya, jadi di hari H kita ambil contoh Natal 2020 gitu ya. Kita juga ada ibadah keluarga, jadi liturgi anak-anak yang ngatur, dan kemudian pada saat acaranya pemusik juga dari mereka sendiri, jadi kita pakai slide gitu ya. Ada sedikit rombongan juga. Seru banget, jadi bisa kayak ada semacam ibadah mini gitu ya ceritanya di rumah. Ya, ibadah mini. Terus setelah itu kita habis ibadah mini, kita ada acara sharing, reflection, terus kebersamaan seperti itu. Tadi Julia juga kan sempat mention kata bonding gitu ya. Jadi kayak lewat activity, lewat persiapan Natal ini ada bonding yang terjadi dalam keluarga juga gitu kan ya, dari tiap-tiap anggota keluarganya, mungkin lewat hias pohon Natal ataupun kebaktian bersama gitu kan. Mungkin balik lagi ke Kotepan sama Jigres, activity kalian jadi kayak semacam arts and craft gitu. Terus abis itu ada activity lain nggak kira-kira yang bisa ngebuat, soalnya mungkin challenge-nya bakal berbeda ya. Mungkin kalau untuk Pak Agus
Agus sama Cilia kan anaknya sudah remaja gitu ya. Jadi kalau ngomongnya kan bisa kayak HT gitu, heart to heart gitu ya. Tapi kalau misalnya Cikres sama Kotepan mungkin lagi manggil Jane terus habis itu kabur gitu. Gimana nih bondingnya bagaimana gitu? Sebelum COVID kita juga ada mudik-mudik gitulah, jadi balik ke Jakarta pulang keluarga besar. Biasanya ada retret dengan keluarga Grace. Dan juga karena papa mama saya ulang tahun pernikahannya tanggal 25 Desember juga, jadi sering kita pulang buat ngerayain juga. Ya, tadi dengar Cilia bilang, oh ya harus diskusi ya mau masak apa gitu. Nah ini kan si Jen kan udah mulai bisa masak-masak, mungkin habis ini saya bisa ngomong sama dia loh. Ayo pikir cari masak, cari makanan di YouTube, kita mau bikin apa nanti buat Natal gitu kayaknya bisa sih. Soalnya menurut saya kayaknya belum, karena selama ini lebih ke arah Natal tuh lebih kayak ke arah kumpul dengan keluarga besar gitu loh. Jadi nggak ya kita belum terlalu punya kayak tradisi khusus yang besok hari Natalnya gitu malah nggak ada. mungkin bisa mulai dibikin untuk ini bondingnya jangan bangun Lego ya Bu. Anak-anak tuh nggak terlalu excited sama Lego malah. Iya, udah kayaknya udah the law of diminishing return gitu, udah kebanyakan. Jadi mereka kayak udah aja another Lego gitu. Tapi nanti ada cerita nativity story dari Jane pakai Lego. Lagi dibikin. Lagi dibuat. Looking forward ya. Bagus ya, kayak Cilia kan dan Bagus anak-anaknya udah gede ya, jadi bisa diajak diskusi, bisa ya HD gitu kan, jadi cara bondingnya pun beda gitu. Dan untuk Kotepan dan Cikres anaknya masih kecil, jadi mungkin kegiatannya lebih yang gimana bisa men-attract mereka gitu. Dan tadi kayaknya Cikres dapat something ya dari Cilia gitu. Wah, gimana kalau mulai ngajak Jane berdiskusi nih, karena Jane kan udah cukup gede nih gitu. Ya, jadi itu mungkin bondingnya juga ya. Benar. Terus kalau biasa kan nih kalau acara Natal ya, saya berkumpul bersama gitu. Biasa kalian ada kayak mungkin nyanyi bersama atau kebaktian bersama gitu. Nah, apakah itu satu hal yang juga suka kalian lakukan gitu waktu Natal? Tahun kemarin itu saya tuh biasanya juga pas waktu Advent itu ngajarin anak-anak lagu-lagu Natal. Nah, tapi tahun ini bukunya belum tahu gimana. Jadi saya masih nyari itu sih, belum ketemu. Jadi ya ada untungnya kemarin disuruh nyanyi. Jadi ya minimal sekarang mereka join to the world sama selamat We Wish You Merry Christmas udah hafal gitu. Jadi ini maksudnya mau ada persembahan pujian nih? Iya ya. Iya. Benar. Ya udah siap. Udah siap. Udah tadi ya kita dengar ya. Gimana kalau kita dengarkan sama-sama ya? Dulu kali ya, persembahan dari keluarga Kotepan dan Cikres bersama anak-anaknya ya.
tadi persembahan dari keluarga Cigres sama Kotepan sama anak-anaknya bagus banget ya. Bagus, Kayaknya jelas. kompak gitu misalnya nyanyinya. Wah, Mantap. kayaknya bisa jadi acara rutin nih. Mungkin nggak harus Natal, tiap minggu mungkin bisa bikin choir keluarga nih udah. Iya. Di gereja udah langsung telepon, Iya. halo gitu ya, Iya. langsung. Sip. Nah tadi kan kita udah ngomongin mungkin dari segi acara gitu, dari segi persiapan teknikal, masak-masak, bikin pohon Natal dan lain-lain gitu. Nah, mungkin kita berikutnya itu dari semua ini dampak kerohanian itu dari acara Natal, persiapan Natal untuk keluarga kalian. Mungkin bisa dari keluarga Ko Agus dan Cilia, anak-anaknya pun boleh jawab ya gitu. Oh, Austin, Adeline, Ya. what's Christmas to you? Gitu. Is it orchard road lights, or is it what? Is it Insta story time? What is it for you? What is Christmas to you? Yeah. Asa sekarang ya? Hah? Udah, lanjut. Christmas to me is a time when as a family we can gather together, enjoy each other's presence, and for example through having dinner together we can talk to each other and understand each other better, be closer as a family. And also Christmas is to me is a time when we remember that God had sent Jesus down into earth to save us and let us enjoy eternal life. I see. Totally agree. Can't be more agreed than that. Then how about you, Adeline? I think my brother has answered very well, so I'll just add one. So usually for Christmas, it's a public holiday and a lot of people are very excited when it comes to Christmas, and sometimes we may lose track of what is the real meaning behind Christmas lah, because it is so sensationalized in the media, and all the Christmas gifts, then all the celebrations, and then we just see the happy side of it. But I guess the deeper meaning behind it is that is like 2021 years ago, God sent His one and only Son down to the earth, and because of that, we have the eternal life lah. So that is something that we should celebrate for Christmas. Okay, Adeline, thank you. Yeah. Mantap ya. Ko Agus sama Cilia, apakah ada tambahan atau setuju dengan anak-anaknya? Ya, setuju. Iya. Ya. Iya. Pasti hasil bidikan. Natal harus semakin naik tingkat ya. Iya. Natal hari ini apakah lebih baik dari Natal kemarin untuk refleksi kita Iya. sekalian. Jadi kami juga menekankan ya, memang importance of Christmas memang seperti yang tadi anak-anak juga bilang itu udah ya. Tapi juga untuk saya pribadi, saya akan refleksi Natal itu saat saya merefleksi selama 1 tahun, karena Natal kan Desember ya. Apakah saya menjadi anak Tuhan yang lebih baik di masa itu? Jadi saya terus refleksi dengan suasana yang ada itu, saya terus mengingatkan diri saya, apakah saya tuh sudah tulus gitu mengasihi Tuhan dan sesama tuh berarti bukan yang cuma baik sama kita ya, tapi juga orang-orang yang mungkin tidak sepaham atau mungkin yang mungkin kita tidak terlalu suka dalam tanda kutip gitu. Tapi ya, itu saya terus mengoreksi diri gitu. Itu momen Natal itu buat saya lebih ke arah sana. Dan tapi saya terus juga mengingatkan diri sendiri untuk tidak tenggelam dalam, andaikan namanya orang saya pernah khilaf, seandainya saya pasti sering khilaf juga sebagai manusia, saya juga encourage diri saya untuk tidak go deep dalam penyesalan, karena semua orang pasti punya harapan untuk menjadi lebih baik, karena kehadiran Kristus itu membawa terang dan harapan untuk pemulihan hidup. Jadi kita juga tidak boleh terus menikmati kepahitan ataupun kesedihan yang mungkin kita pernah alami di tahun-tahun atau di masa-masa yang lalu. Jadi itu momen itu yang buat saya Natal itu seperti itu. Betul, kita selalu diingatkan. I mean, I guess there's also one thing that just now Adeline mentioned, right? About the importance of like Christmas. Kadang kalau misalnya apalagi di dalam dunia yang ceritanya tanda kutip fana gitu, biasanya yang aku suka lihat apalagi di kayak advertisement atau apa,
instead of tulisannya tuh Merry Christmas, biasanya mereka nyingkat gitu ya, Merry Xmas gitu. Kayak Christ-nya tuh hilang. Kadang sometimes we forget about that kalau misalnya Christmas tuh juga Tuhan gitu yang datang ke sini. Christ-nya yang penting, makanya kita akan selalu harus ada spirit Christmas gitu. Sekarang kakak Sebas pengen nanya yang lain nih kayaknya ya. Josh and Gemma. What is Christmas to you? Jane. Ya, maybe Jane? Jane, what's Steak. Dibisikin dulu. You can just say it out, Jane. Oh, Josie, you say. Josh. What is Christmas to you? Christmas to you, guys? Tadi udah disiapin apa? Caper. Yeah. Oh, Family. Jane. Yes, Jen? Family, yes. Okay, spend time with family, is that correct? Yes. Yes. Okay, Jen has answered now. How about you, Josh? Kamu bilangnya apa? What is Christmas? Jesus apa? Oh, I didn't want to say that. Apa Josie? Jesus birth. Jesus birthday. Jesus birth. Which is correct, right? Yes, Yeah, Christmas we celebrate Jesus' birth. And Mimi. Mimi gimana nih Mimi? Hah? Mimi, what is Christmas to you? Yang saya di bukunya itu loh, bukunya Mimi. Jesus birthday. Jesus birthday. Nice. Love. Kalau Jesus love, okay, yeah. I mean, in just like those words, there are a lot of meaning behind it as well. Mungkin untuk Ci Grace sama Kotepan mau nambahin gitu? Aku enggak sih. Apa mau melengkapi gitu? Tadi Jen bisikin apa? Nah itu. Tapi mau nambahin. Oke, makna Natal buat saya adalah ya kalau Tuhan sudah datang ke dunia sebagai jadi bayi untuk menebus dosa kita. Ya. Oke. Itu versi lengkapnya ya. Digabung-gabungin gitu. Ya, makasih buat yang thank you Adeline and Austin for your what is the meaning of Christmas to you, and also Jane, Josh, and Gemma. I think it's even though it's very simple, right? Maybe for Jane, Josh, and Gemma, but it's very meaningful because it's true that it's Jesus' birth. Okay. You can go, please. Maybe Ya? Gak apa-apa. Nggak masalah. Ya. Mungkin sekarang kita sampai kepada kayak apa ya? Pesan, nasihat dan kata-kata mutiara gitu ceritanya ya. Kita pengen merangkum nih dari diskusi yang udah kita bicarakan bareng-bareng ini. Mungkin ada pesan dari setiap keluarga gitu yang ingin disampaikan. Mungkin bisa mulai dari Kotepan sama Ci Grace dulu. Pesan dari keluarga kami, Natal itu bukan hanya untuk kita sendiri, tapi buat berbagi buat orang lain, terutama yang belum mengenal Kristus. Natal itu berbagi ya, terutama untuk orang yang belum mengenal Kristus. Kalau dari Ci Grace ada tambahannya? Enggak, udah. Setuju. Sudah dibicarakan. Sudah di ACC ya. Mungkin dari keluarga Kak Agus ada pesan buat yang mendengarkan gitu? Ya, ini kami sekeluarga akan memberikan pesan Natal dari kata Noel, N-O-E-L, ya. Kita akan mulai dari Austin. Natal membawa damai. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kiranya damai Natal ada di hati kita semua. Oh, Edwin. Orang berdosa diselamatkan
Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bersukacitalah. Mama. Engkau dan aku berharga di mata Tuhan. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Sambutlah kelahiran Sang Juru Selamat. Lihat dan rasakan penyertaan dan kasih-Nya kepada kita. Matius 1 ayat 22 dan 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Terima kasih message-nya. Kita rasa kita berdua belajar banyak juga dari podcast hari ini. Mungkin yang biasanya kita tahu Natal itu lebih kayak celebration-nya gitu ya. Tapi kita belajar juga terutama dari kalian juga kan yang udah berkeluarga dan punya anak gitu, bahwa kalian tuh mendidik anak-anak kalian juga dan mewariskan gitu iman kalian lewat mungkin kegiatan persiapan Natal dan lain-lain juga gitu. Jadi dari situ kita belajar banyak banget dan kita pengen berterima kasih banget kepada kalian semua yang udah menyempatkan waktu sini. So thank you so much Adeline Austin juga yang udah ada di sini. Buat keluarga Kotepan nama Ci Grace juga thank you. Untuk anak-anak juga yang sedang memberikan persembahan pujian ya. Jadi dari kedua keluarga ini kita bisa lihat bahwa anak-anaknya tuh dapat warisan yang paling berharga gitu, warisan iman bahwa kekristenan gitu kan ya, soal Natal, mereka mengerti dengan benar Natal itu apa gitu. Jadi kita benar-benar belajar banyak sih dari keluarga kalian. Dan mungkin kita juga pengen berterima kasih kali ya buat semua yang udah tune in di podcast kita kali ini gitu. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Selamat Natal. Selamat Natal.